Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Latihan 10. 1. Keasistenan resolusi memiliki tugas utama dalam penyelesaian laporan masyarakat melalui mekanisme A. Mediasi dan adjudikasi khusus, B. Investigasi dan rekomendasi, C. Konsiliasi dan verifikasi, D. Klarifikasi dan monitoring, E. Deteksi dan analisis. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 51 bab 3, tugas utama keasistenan resolusi adalah penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan resolusi berupa mediasi dan adjudikasi khusus. 2. Dalam melaksanakan fungsinya, keasistenan resolusi melakukan telaah atas usulan laporan masyarakat yang akan diselesaikan melalui mekanisme resolusi. Siapakah yang berwenang menetapkan mekanisme penyelesaian laporan masyarakat tersebut? A. Ketua Ombudsman, B. Anggota Ombudsman, C. Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, D. Kepala Keasistenan Resolusi, E. Tim Pemeriksa. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 52 bab 3, Kepala Keasistenan Resolusi berwenang menetapkan mekanisme penyelesaian laporan masyarakat setelah melakukan telaah atas usulan laporan. 3. Keasistenan rekomendasi dan monitoring memiliki tugas pokok dalam hal A. Penyusunan rekomendasi dan penyampaian serta monitoring pelaksanaan rekomendasi, B. Investigasi laporan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, C. Verifikasi laporan dan koordinasi dengan instansi terlapor, D. Mediasi antara pelapor dan terlapor, E. Penilaian kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan publik. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 54 bab 3, tugas pokok keasistenan rekomendasi dan monitoring adalah penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan penyusunan rekomendasi, penyampaian dan monitoring pelaksanaan rekomendasi. 4. Dalam melaksanakan fungsinya, keasistenan rekomendasi dan monitoring menyusun draft laporan khusus kepada DPR dan Presiden dalam hal A. Rekomendasi telah dilaksanakan sepenuhnya oleh instansi penerima, B. Rekomendasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian oleh instansi penerima, C. Instansi penerima meminta perpanjangan waktu pelaksanaan rekomendasi, D. Terjadi perubahan kebijakan terkait rekomendasi yang diberikan, E. Ditemukan bukti baru setelah rekomendasi disampaikan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 55 bab 3, keasistenan, rekomendasi dan monitoring menyusun draft laporan khusus kepada DPR dan Presiden dalam hal rekomendasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian oleh instansi penerima rekomendasi. 5. Pembagian wilayah kerja keasistenan manajemen mutu regional 1, 2, dan 3 ditentukan melalui A. Undang-Undang Ombudsman, B. Peraturan Pemerintah, C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, D. Keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno, E. Kesepakatan antar Kepala Keasistenan Manajemen Mutu Regional. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 34 bab 3, pembagian wilayah kerja keasistenan manajemen mutu regional 1, 2, dan 3 ditentukan melalui keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno. 6. Keasistenan resolusi mengorganisir persiapan sidang pemeriksaan dalam rangka A. Mediasi antara pelapor dan terlapor, B. Adjudikasi khusus, C. Investigasi lapangan, D. Verifikasi laporan, E. Penyusunan rekomendasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 52 bab 3,
Keasistenan resolusi mengorganisir persiapan sidang pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan adjudikasi khusus. 7. Salah satu fungsi keasistenan rekomendasi dan monitoring adalah melakukan telah atas laporan masyarakat dan seluruh rangkaian tindak lanjutnya. Apa tujuan utama dari telah tersebut? A. Menentukan sanksi bagi instansi terlapor. B. Mengidentifikasi kesalahan pelapor. C. Merumuskan rekomendasi. D. Memverifikasi kebenaran laporan. E. Menentukan jadwal mediasi. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 55 bab 3, tujuan utama telaah atas laporan masyarakat dan rangkaian tindak lanjutnya oleh keasistenan rekomendasi dan monitoring adalah untuk merumuskan rekomendasi. 8. Keasistenan manajemen mutu regional bertanggung jawab kepada A. Ketua Ombudsman, B. Anggota Ombudsman, C. Kepala Keasistenan Utama Manajemen Mutu, D. Sekretaris Jenderal Ombudsman, E. Kepala Perwakilan Ombudsman. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai struktur organisasi dalam bab 3, keasistenan manajemen mutu regional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Keasistenan Utama Manajemen Mutu. 9. Dalam proses adjudikasi khusus, siapakah yang menghasilkan putusan sesuai kesepakatan? A. Ketua Ombudsman, B. Kepala Keasistenan Resolusi, C. Tim Pemeriksa, D. Adjudikator, E. Mediator. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 52 bab 3, dalam proses adjudikasi khusus, adjudikator yang menghasilkan putusan sesuai kesepakatan. 10. Keasistenan rekomendasi dan monitoring melakukan penelusuran informasi terkait situasi atau perkembangan terkini dari A. Laporan masyarakat yang baru masuk, B. Proses mediasi yang sedang berlangsung, C. Tindak lanjut rekomendasi Ombudsman, D. Kinerja instansi pelayanan publik, E. Perubahan kebijakan pemerintah. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sesuai pasal 55 bab 3, keasistenan, rekomendasi dan monitoring melakukan penelusuran informasi terkait situasi atau perkembangan terkini dari tindak lanjut rekomendasi Ombudsman. 11. Jika terjadi konflik kepentingan dalam penanganan laporan di wilayah kerja keasistenan manajemen mutu regional 1, siapakah yang berwenang memutuskan pengalihan penanganan ke regional lain? A. Ketua Ombudsman, B. Kepala Keasistenan Utama Manajemen Mutu, C. Kepala Keasistenan Manajemen Mutu Regional 1, D. Rapat Pleno Ombudsman, E. Anggota Ombudsman Koordinator Wilayah. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan pasal 34 bab 3, Rapat Pleno Ombudsman memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan kebijakan terkait pembagian wilayah kerja, termasuk dalam hal pengalihan penanganan laporan antar regional. Audio Jungle.